Di atas kapal perang berwarna darah itu, banyak sosok bermunculan, semuanya terbungkus kabut abu-abu, membawa niat membunuh saat mereka melemparkan diri mereka dengan kejam ke arah kapal perang berwarna perak itu. Di negeri kuno ini, ada bintang-bintang yang rusak, benua-benua yang hancur di mana-mana. Saat ini, sebuah kapal kuno yang aneh bergerak, membawa begitu banyak makhluk yang menakutkan, membuat semua orang khawatir. Ini roh perang? Aku tidak bisa melihat wujud asli mereka. Mereka terbungkus kabut, kecepatannya luar biasa, teriak seseorang. Itu karena setelah makhluk-makhluk itu keluar dari kapal berwarna darah kuno, masing-masing dari mereka bergerak sangat cepat, menyerbu ke arah kapal perang perak itu dalam sekejap mata. Apa yang sedang terjadi? Mereka melahap kekuatan dewa. Pada saat itu, bahkan Wangxi yang mengolah 3 untai energi abadi berteriak kaget, berbeda dari temperamennya yang biasanya tenang dan kalem. Yang lain juga menyadari kejadian ini, merasa sangat terkejut. Makhluk-makhluk itu berlarian seperti kilat, simbol-simbol yang dihasilkan oleh kapal perang perak tidak dapat menghentikan mereka. Itu karena mereka melahap kekuatan ilahi, dengan cepat memurnikannya. Situasi ini pastinya lebih buruk daripada mengerikan, makhluk-makhluk ini terlalu aneh. Inilah roh-roh perang yang melahap kekuatan ilahi, lalu mengubahnya menjadi kekuatan anehnya sendiri. Kalian semua harus berhati-hati. Seorang tetua mengingatkan. Para tetua tidak menghentikan mereka, mereka membiarkan para siswa menghadapi mereka. Itu karena mereka memiliki tugas yang lebih penting. Mereka terus memantau kapal kuno berwarna darah itu, menatapnya. Benar saja, kapal kuno berwarna darah itu mengeluarkan suara gemuruh, mengguncang seluruh tempat ini. Jenis suara itu cukup untuk meledakkan sejumlah besar ahli hingga tewas. Untungnya, ada beberapa tetua yang melindungi tempat ini, tidak membiarkan mereka yang ada di kapal perang perak menghadapi terlalu banyak masalah. Ada roh perang leluhur kuno yang mengawasi tempat ini. Keadaan jauh lebih merepotkan. Tetua ketiga berkata, ekspresinya menjadi serius. Alasan mengapa mereka tidak bergerak, hanya menatap kapal kuno berwarna darah itu justru karena mereka sedang menunggu orang-orang besar seperti ini muncul. Di dalam kapal perang itu muncul beberapa makhluk menakutkan, mata mereka memancarkan cahaya menyeramkan, mengintip melalui kabut kelabu dan memperhatikan tempat ini dengan dingin. Mereka adalah roh perang yang sangat menakutkan yang dapat bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan para tetua. Saat ini, kedua belah pihak saling berhadapan. Terdengar suara gemuruh. Makhluk raksasa di kapal kuno berwarna darah itu bergerak, makhluk ini adalah salah satu roh pertempuran yang paling kuat. Makhluk itu berubah menjadi seberkas petir, melesat ke arahnya. Peng! Pada saat yang sama, tetua keempat lembaga Dewa Surgawi mengambil tindakan, melompat keluar dari kapal perang perak untuk menghadapi makhluk itu. Cahaya menyilaukan meletus di antara keduanya, suara gemuruh terdengar terus-menerus. Dengan suara Ci, roh perang lain dengan status terhormat terbang dari kapal perang kuno berwarna darah, membantai jalannya. Itu pasti tidak sedikit pun lebih lemah dari yang tadi. Dari lembaga Dewa Surgawi, tetua kelima muncul, menghadapinya di udara. Ini adalah pertempuran hebat di puncak, bentrokan antara individu-individu yang paling kuat. Siapa di antara para tetua lembaga Dewa Surgawi yang bukan ahli tersembunyi? Mereka semua memiliki latar belakang yang luar biasa di 9 surga 10 bumi, hanya hentakan kaki mereka saja sudah cukup untuk membuat semua pihak gemetar. Namun di sini, mereka dihentikan oleh para pemimpin roh perang, yang tidak dapat langsung mengalahkan lawan mereka. Kemudian, beberapa pemimpin di kapal kuno berwarna darah itu semua bergerak, secara pribadi membantai jalan mereka. Maka para tetua pun bergerak menghadapi musuh itu, semuanya turut serta dalam pertarungan. Pada saat yang sama, para siswa di kapal perang perak akhirnya melihat seperti apa sebenarnya makhluk-makhluk yang mendarat di kapal perang ini. Ah, seseorang berteriak. Itu karena roh perang yang maju ke depan benar-benar sedikit menakutkan. Kabut abu-abu di sekitar tubuh mereka tersebar, memperlihatkan jati diri mereka yang sebenarnya. Makhluk-makhluk ini semuanya memiliki keanehan dan penampilan yang berbeda-beda, seolah-olah para ahli dari berbagai klan kuat bergabung menjadi satu, penampilan mereka terlalu aneh. Misalnya, ada roh perang yang merupakan seekor monyet dengan 3 kepala dan 6 lengan, sedangkan roh perang di sisi lain seperti kerang laut, memiliki tubuh manusia, tetapi 2 cangkang besar bersandar di sisinya seperti sayap. Ada makhluk yang lebih aneh lagi, yang bertubuh manusia, berkepala iblis, api hantu berkelap-kelip,
taring jahat menonjol keluar, sangat jahat. Mereka adalah mayat. Seseorang berteriak keras, sekarang melihat dengan jelas, akhirnya mengetahui makna di balik istilah roh perang, untuk apa mereka ada di sini. Yang lain segera melihat mereka, mata mereka terbelalak satu demi satu. Itu hanyalah makhluk hidup yang melihat hantu. Ini benar-benar terjadi, semua orang sangat terpengaruh. Mereka semua adalah roh-roh heroik yang terbunuh dalam pertempuran. Mereka sebelumnya tidak menyerah dalam kematian, hanya ditinggal dengan penyesalan, dan akhirnya menjadi roh-roh perang. Tak lama kemudian, mereka menyadari betapa mengerikannya makhluk-makhluk ini. Masing-masing dari mereka sangat ganas, langsung menyerang roh primordial mereka. Itu karena mereka bertransformasi dari roh-roh heroik yang telah mati, keinginan yang ditinggalkan oleh para ahli yang kuat sebelumnya yang memiliki takdir khusus. Setelah menerima nutrisi yang hampir tak terbatas, mereka secara bertahap mengembangkan kesadaran baru. Inilah yang disebut semangat perang. Kapal perang perak itu tengah diserang. Makhluk-makhluk ini melahap kekuatan ilahi, dengan cepat mengubahnya menjadi esensi spiritual mereka sendiri. Meskipun kapal perang perak itu adalah kapal perang dengan kualitas terbaik, saat ini, ia tetap tidak dapat bertahan. Jika dibandingkan, makhluk-makhluk ini seperti hama pemakan material, yang dengan cepat menerobos penghalang cahaya di sekitar kapal perang perak, semuanya menyerbu. Ada makhluk-makhluk yang naik ke kapal, sekarang berdiri di tempat yang sama dengan para siswa akademi. Salah satu siswi diserang, bahunya dirobek oleh roh-roh perang, lengannya langsung putus. Itu sangat biadab, roh-roh perang itu terlalu biadab dan liar, mereka langsung mencabik lengan seorang wanita, pemandangan yang mengejutkan semua orang. Itu karena kekuatan wanita itu tidak lemah, tetapi pihak lain tiba dalam sekejap. Semua siswa mengambil tindakan darurat, membela diri. Hati-hati, lindungi roh primordial kalian. Seseorang mengirimkan suara, mengingatkan semua orang. Baru saja, alasan mengapa wanita itu sangat menderita adalah karena roh primordialnya mengalami serangan, menyebabkannya linglung sesaat, indera ilahinya mengalami kerusakan, yang membuat kecepatan reaksinya setengah langkah terlambat. Roh perang itu kemudian meraih lengan, langsung merobeknya. Ao! Suara gemuruh itu memekakkan telinga, seolah-olah roh jahat sedang menangis. Pada saat ini, ada beberapa lusin hingga lebih dari 100 roh perang yang semuanya melemparkan diri ke kapal perang perak, terlebih lagi menerobos penghalang cahaya dan menyerbu masuk. Bahaya yang sebenarnya telah tiba, ini adalah cobaan hidup dan mati. Seekor ruan hijau membentangkan sayapnya, api berkobar di sekelilingnya, menutupi semua yang ada di bawahnya. Semua orang bisa melihat bahwa si Hao sedang dikejar. Ah, teriakan-teriakan menyedihkan terdengar, banyak dari mereka tidak dapat menghindari bencana. Indera ketuhanan mereka pertama-tama diserang, dan kemudian ada orang-orang yang tubuhnya menderita serangan yang merusak. Pada saat itu juga, 3 orang di kapal perang itu langsung tewas, mustahil diselamatkan. Semua makhluk terkutuk ini mengembangkan kecerdasan, apakah mereka akan menjadi mayat purba yang berakal? Sangat sulit ditaklukkan, kata si Hao, cara berpikirnya benar-benar berbeda dari orang lain. Bunuh! Lu Tuo meraung. Dia sudah mengambil tindakan, seperti si Hao, sangat mendominasi dan ganas, melawan para penyusup ini. Mereka bukan mayat hidup, tetapi hasil dari indera ilahi yang berubah, tubuh yang terbentuk dari indera ilahi, berharap untuk menjadi seperti keberadaan nyata suatu hari nanti. Tidak jauh dari sana, penatua kedua yang saat ini sedang bertempur dalam pertempuran yang menentukan melawan para pemimpin roh perang berkata dengan nada tegas. Ah! Tidak jauh dari si Hao, seorang wanita muda berpakaian biru mengalami bencana, tidak mampu bereaksi sama sekali, rongga matanya retak, darah merah mengalir ke bawah, seluruh dirinya menjadi putus asa dan lesu. Justru dalam situasi seperti ini, roh-roh perang menjadi lebih ganas. Dengan suara, "Peu," mereka segera menyerang, langsung mencabik-cabik wanita muda itu menjadi 2, darah mengalir deras seperti hujan. Adegan ini sangat berdarah, membuat semua orang di dekatnya ketakutan. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak punya cara yang lebih baik, karena roh-roh perang ini terlalu aneh, kekuatan spiritual mereka sangat mengerikan, dan langsung memberikan pukulan pada roh-roh primordial mereka. Sementara itu, di bagian tengah, ada beberapa orang yang roh primordialnya benar-benar tidak dapat menahan serangan tersebut, itulah sebabnya mereka menderita begitu parah segera setelah bertukar serangan. Ao!
Di atas kapal perang perak, sekelompok makhluk aneh meraung dan melancarkan serangan penuh. Pada saat itu, banyak sekali orang yang terluka, lebih banyak lagi yang terluka parah, pemandangannya sungguh mengerikan, darah mewarnai kapal perang berwarna perak itu menjadi merah. Bunuh! Itulah suara Si Hao. Niat membunuh membuncah dalam dirinya. Ia menyerang dengan ganas, siap melepaskan bencana pembunuhan besar. Si Hao menggerakkan lengannya, menghantamkan tinjunya, langsung menghantam dada roh perang itu. Namun, roh itu tidak mati. Roh itu mengeluarkan teriakan melengking yang sangat menyedihkan dan melengking. Hal ini terus berlanjut hingga tangan Si Hao yang lain bergerak maju, menghancurkan tengkoraknya dengan satu jari, dan baru pada saat itulah kedamaian sesaat tercipta. Benar-benar bukan tubuh manusia. Setelah Si Hao membunuh roh-roh perang ini, dia menemukan bahwa tidak ada mayat yang tertinggal. Mereka berubah menjadi energi spiritual yang perlahan-lahan tersebar. Tampaknya seperti tubuh sungguhan, tetapi sebenarnya dihasilkan ketika pikiran mereka menjadi cukup kuat, yang terutama terbuat dari roh. Bagus! Itulah sebagian orang yang berteriak, karena Si Hao adalah orang pertama yang berhasil membunuh roh perang, sangat tegas dan efisien. Namun, hal ini tampaknya telah membangkitkan sarang tawon. Ketika roh perang lainnya melihat ini, mereka semua mengeluarkan teriakan melengking, mengepung dan menyerang bersama untuk mengakhiri hidup Si Hao. Ada burung dewa berkepala 9, kalajengking surgawi berwujud manusia, bifang, dan lain-lain, semuanya luar biasa kuat. Si Hao membentuk jejak tinju, menghancurkan roh perang lainnya, membuat makhluk-makhluk ini menjadi gila, melemparkan diri ke arahnya. Pada saat itu, dia merasakan sakit yang hebat di antara alisnya. Kekuatan spiritual makhluk-makhluk ini benar-benar terlalu besar, menyerang roh primordialnya dari segala arah, seolah-olah ada pedang abadi yang menebas satu demi satu, menusuk jiwanya. Layar cahaya melonjak di sekujur tubuhnya. Itulah satu-satunya jalan surgawi, yang mampu menghalangi bahkan kekuatan spiritual. Setetes darah mengalir keluar dari celah di antara kedua alis Si Hao, tidak bisa dianggap sebagai cedera yang terlalu parah. Sekarang dia mengerahkan seluruh kekuatannya, melancarkan pembantaian besar-besaran di sini. Dia terus-menerus mengambil tindakan, menghancurkan 9 kepala secara berurutan, membunuh burung dewa berkepala 9. Setelah dia membunuh roh perang yang sangat kuat ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang menyegarkan, gelombang esensi spiritual melayang, menyehatkan roh primordialnya. Roh perang dapat memelihara jiwa. Si Hao terkejut, lalu memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia dengan cepat berlari ke depan, menyerang roh perang dengan ganas. Semua orang tercengang, karena banyak di antara mereka yang sangat menderita, roh primordial mereka terluka, namun Huang menyerbu ke dalam roh perang begitu saja, bertarung sendirian, sungguh terlalu menakutkan. Gelombang energi dingin menyapu. Si Hao merasa sangat segar, seolah-olah dia telah meminum obat umur panjang. Jiwa primordialnya sedang dipelihara, samar-samar merasakan dirinya menjadi lebih kuat. Bunuh! Dia berteriak pelan, terus-menerus mengambil tindakan. Saat ini, sekelompok besar makhluk muncul di kapal perang perak, masing-masing dari mereka sangat kuat, tetapi mereka semua diperlakukan olehnya sebagai makanan. Kenyataannya, gerombolan roh perang ini pun melihatnya sebagai mangsa yang mesti diburu, menyerbu, karena dialah orang pertama yang berhasil membunuh roh perang di sini. Cahaya berwarna ungu menyambar, melesat keluar bagaikan tombak perang abadi, menghancurkan kosmos, langsung turun ke sini. Ini adalah ekor kalajengking. Ekor itu membentuk busur di udara, menusuk ke arah kepala Si Hao, ganas dan tepat, tajam dan ganas, kecepatannya terlalu cepat. Itu adalah kalajengking surgawi berbentuk manusia, tubuhnya tidak berbeda dengan manusia. Ia memiliki rambut ungu tebal, matanya berkilau seperti bilah. Ekor kalajengking menjulur keluar dari belakangnya, tampak seperti terbuat dari emas ungu. Ekor kalajengking menusuk, menembus kekosongan. Ketika ujung tajam itu mendekat, ruang di antara kedua alis Si Hao terasa sangat sakit. Bahkan dengan satu-satunya lorong surgawi yang melindunginya, dahinya masih terasa seperti ada jarum yang menusuknya, mencoba menembusnya. Ini adalah serangan mental. Terutama ketika dia berhadapan dengan kalajengking surgawi humanoid ini, ekornya diberkati oleh surga, bahkan lebih mendominasi ketika melepaskan serangan spiritual. Di sekeliling Si Hao, beberapa kultivator dari lembaga Dewa Surgawi berteriak keras,
karena mereka tidak begitu jauh, juga terpengaruh oleh kekuatan spiritual. Ada beberapa yang dahinya sudah terbelah, roh primordialnya terluka parah. Ini hanya terpengaruh karena berada di dekatnya, tidak seperti Si Hao yang saat ini menanggung beban serangan paling berat. Roh perang, bagian yang paling mengerikan adalah serangan jiwa. Serangan itu memusnahkan indera keilahian seseorang, menghancurkan roh primordial mereka, mustahil untuk bertahan secara efektif. Hong! Si Hao mengeluarkan suara gemuruh rendah, mengaktifkan satu-satunya lorong surgawi, membuatnya bersinar terang. Selain itu, ruang di antara alisnya bersinar, sebuah simbol samar-samar muncul di sana. Itu seperti ukiran, terang dan mempesona. Kekuatan mentalnya melonjak, meledak dengan kekuatan saat ia menghadapi semangat perang ini. Pada saat yang sama, tubuhnya juga bergerak, melangkah cepat, melesat maju bagaikan gerbang gila, menghancurkan semua roh perang yang lain saat ia menyerbu langsung ke arah kalajengking surgawi yang berwujud humanoid. Dia mengangkat tangannya, benar-benar memegang ekor kalajengking ungu yang berkilauan itu. Cahaya terang meletus di antaranya, suaranya seperti logam yang saling berbenturan. Pada saat ini, keduanya bersentuhan, ekor kalajengking itu benar-benar melengkung, hampir putus. Namun, sedikit darah juga muncul dari ruang di antara alis Si Hao, saat ini merasakan sakit yang luar biasa. Ekor kalajengking ini adalah perwujudan nyata dari kekuatan spiritual. Tak satu pun dari roh perang ini memiliki tubuh sejati, semua tubuh terbentuk setelah roh mereka menjadi cukup kuat. Namun, pada akhirnya, Si Hao masih memutar dan mematahkan ekor kalajengking itu, merobeknya. Kemudian, dia terbang ke udara, sebuah tendangan menghantam kalajengking surgawi yang berbentuk manusia. Teknik-teknik berharga muncul satu demi satu. Kalajengking surgawi jelas tidak sederhana, menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, kaki orang itu masih mendekat, menghantam tubuhnya dengan suara, peng. Kalajengking surgawi humanoid itu awalnya terhuyung mundur sedikit, lalu segera setelah itu, dadanya retak. Kemudian, seluruh tubuhnya meledak. Kaki Si Hao membawa terlalu banyak tenaga. Bahkan jika ada sejumlah besar gunung dewa kuno di depannya, mereka tetap akan hancur menjadi abu, tak terhentikan. Ketika roh perang yang kuat ini jatuh, ia berubah menjadi untayan demi untayan esensi spiritual yang tersebar ke segala arah. Sedikit kekuatan mental berubah menjadi hujan cahaya, membuat Si Hao merasa seolah-olah sedang bermandikan angin musim gugur. Jenis hujan gerimis ini, bagi roh primordialnya, merupakan obat penyembuh yang hebat, sangat nyaman, membuat sekelilingnya cerah dan berkilauan, seolah-olah ia akan menumbuhkan sayap dan terbang tinggi. Kekuatan roh primordialnya sedikit meningkat. Kekuatan roh primordial Si Hao sangat kuat, berubah menjadi makhluk kecil yang terhormat, fondasinya kuat dan kokoh. Sekarang, dia menemukan beberapa petunjuk untuk memperkuatnya lebih jauh, jadi dia tentu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Seutas energi abadi muncul di lengannya, melilit tangannya. Kemudian, energi itu membentuk tubuh pedang putih bersih, sepenuhnya terbentuk dari energi abadi yang terkondensasi. Membunuh! Si Hao berteriak, mulai menyerbu musuhnya, bertarung dengan sengit melawan mereka. Ini adalah pertempuran yang kacau. Kekuatan spiritual roh perang terlalu besar, sangat sulit untuk dihadapi. Jika bukan karena Si Hao yang tak tertandingi di generasinya, dia pasti sudah tumbang sejak lama. Orang bisa melihat betapa menakutkannya jenis makhluk ini. Tak jauh dari sana, seorang pemuda berbaju zirah biru emas kepalanya hancur oleh cakar burung buas, dan meninggal di tempat. Di sisi lain, meskipun seorang wanita melawan dengan sekuat tenaga, tulang dahinya masih retak, ditekan oleh kekuatan spiritual yang kuat. Kemudian, seekor ular aneh terbang mendekat, mematahkan lehernya. Ular aneh berwarna abu-abu itu tidak panjang, hanya sekitar 1 meter panjangnya, tetapi sangat kuat. Wanita yang mengolah energi abadi itu ternyata tidak sebanding dengannya, teknik-teknik berharga yang digunakan tidak efektif untuk melawannya, dia langsung mati terinjak-injak di tempat. Hal-hal ini terlalu menyeramkan, bagaimana kita bisa menghadapinya? Seseorang berteriak keras. Semua orang mulai panik, karena kecuali Si Hao, Lu Tuo, Wang Xi, dan orang-orang seperti ini, para kultivator biasa sama sekali tidak ada tandingannya. Itu adalah hal yang wajar jika mereka tidak dapat menghadapi para pemimpin roh perang, namun roh perang yang biasa pun memiliki kekuatan spiritual yang tak tertandingi dan luar biasa, sehingga sulit bagi mereka untuk menghadapinya.
Ini baru permulaan, namun para siswa akademi sudah meninggal satu demi satu. Mereka semua adalah orang-orang berbakat yang dapat mengubah langit, tetapi pada akhirnya, mereka mati secara misterius di sini, sungguh sangat disayangkan. Mereka merasakan semacam kegelisahan di dalam hati, beberapa orang kehilangan keberanian untuk terus berjuang. Hanya dengan sedikit keterampilan ini, bahkan tidak bisa membunuh roh perang, namun kau ingin menghadapi pihak asing? Kemunculan salah satu anggota klan kaisar dari keluarga kuno itu sudah cukup untuk menyapu bersih seluruh kapal kuno roh perang. Keturunan pelindung Duguyum berbicara. Dia hanya melihat sebagai pengamat sepanjang waktu, tidak mengambil tindakan. Kata-kata ini membuat banyak orang khawatir dan malu. Lutuo mengambil tindakan, membunuh seekor kera dewa bermata tiga. Saat kera itu terbunuh, dia merasakan roh primordialnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia sekarang tahu mengapa Si Hao mengambil inisiatif untuk membunuh roh-roh perang ini. Kemudian, Wang Xi, 10 Raja Mahkota, Putri Yao Yu dan yang lainnya juga menemukan beberapa petunjuk, tempat ini segera menjadi kacau. Semua orang yang mengolah 3 untai energi abadi semuanya mengambil tindakan. Kali ini, serangan ganas roh perang berhasil ditanggulangi. Bunuh. Membunuh roh-roh perang ini sebenarnya dapat menyehatkan jiwa, memperkuat roh primordial. Mereka terbentuk dari kekuatan spiritual, mampu mengubah indera ketuhanan kita. Yang lainnya juga menjadi gila. Sekarang karena tidak ada jalan untuk mundur, roh-roh perang ini semuanya sangat ganas, terus-menerus menyerang, mereka mungkin juga mengabaikan kewaspadaan dan bertarung dengan segala yang mereka miliki, mungkin bahkan dapat mengambil untung dari bencana ini, membuat diri mereka lebih kuat. Situasinya langsung berubah. Meskipun roh perang kuat, ada Wang Xi, Xuan Kun, Si Hao, 10 Raja Mahkota, dan lainnya. Bahkan Duguyun pun mengambil tindakan, segera melancarkan serangan balik yang ganas. Peng! Si Hao mencengkeram ular aneh berwarna abu-abu itu dengan satu gerakan. Meskipun panjangnya kurang dari 1 meter, ular itu sangat kuat. Kalau saja kekuatan Si Hao tidak lebih tinggi dari teman-temannya, ular itu pasti akan segera meronta bebas. Kalau seseorang tidak menguasai 3 untai energi abadi, dia tidak akan mampu menghadapi ular ini. Namun, Si Hao merasa sangat tidak puas dan sangat kesal. Hanya semangat perang, tapi tetap saja ini konyol. Tangannya mengerahkan kekuatan, mencabik ular aneh ini. Pada akhirnya, ular ini berjuang melepaskan diri. 4 lengan bercakar menjulur keluar dari perutnya, selain kepalanya, bagian lainnya seperti naga sungguhan. Lidah ular aneh berwarna abu-abu itu terjulur keluar. Pada saat itu, medan spiritual terbentuk, yang sebenarnya menyamai satu-satunya jalan surgawi milik Si Hao. Keduanya bertarung dengan sengit. Benar-benar aneh dan menyeramkan. Setetes darah menetes dari antara alis Si Hao, menjadi semakin tidak puas. Ular ini benar-benar terlalu menakutkan. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan terbunuh begitu mereka melakukan kontak. Bahkan Si Hao merasa sangat tegang, tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan sekuat tenaga. Latar belakang macam apa yang dimiliki ular bodoh ini? Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencabik-cabik tubuh ular itu, ingin mencabik-cabiknya. Di kejauhan, pertempuran besar menjadi semakin intens. Di depan kapal kuno berwarna darah itu, beberapa roh perang kuno menunjukkan kekuatan magis yang menggemparkan dunia satu demi satu, bertarung dengan sengit melawan para tetua, benar-benar mampu menggerakkan bintang, memengaruhi alam kuno yang rusak. Mereka bertarung hingga matahari dan bulan tak lagi bersinar, langit dan bumi kehilangan warna. Angin dingin menderu, hasrat membunuh meluap ke langit. Jangan remehkan roh-roh perang ini, mereka semua dulunya adalah pahlawan yang luar biasa, bahkan saat bertempur dalam pertempuran besar, tetua kedua masih mengirimkan suara dan memberikan petunjuk kepada para siswa yang bertempur di kapal perang perak. Di masa lalu, semua orang yang meninggalkan sisa-sisa wasiat adalah sosok-sosok yang luar biasa. Roh primordial mereka cukup kuat, dan hanya karena itulah ada kemungkinan mereka meninggalkan sedikit sisa wasiat ilahi dan hal-hal lain setelah meninggal. Sementara itu, keinginan-keinginan ini yang mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sekali lagi, menjadi sejenis tubuh jiwa, merekalah yang tepatnya adalah roh-roh perang. Itulah sebabnya kalian semua merasa bahwa roh perang itu kuat, mustahil dikalahkan, tetapi jangan berkecil hati, karena mereka semua adalah individu yang luar biasa di kehidupan sebelumnya. Tetua kedua berkata,
Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka merasa jauh lebih baik. Sebaliknya, banyak dari mereka merasa kekuatan mereka sendiri benar-benar kurang. Ular aneh itu ada hubungannya dengan naga sejati. Tiba-tiba, tetua kedua terkejut, menatap ular aneh berwarna abu-abu yang sedang dilawan dengan sengit oleh Si Hao, memperlihatkan ekspresi terkejut. Itu tidak mungkin, itu benar-benar ular itu. Di masa lalu, ada seekor ular aneh yang muncul dari tebing batu di sebelah sarang naga sejati. Ia menjadi ahli yang tak tertandingi, tetapi akhirnya mati di makam alam. Tetua keempat juga mengeluarkan teriakan waspada. Sebab, bagaimanapun makhluk-makhluk ini berubah, menjadi badan-badan rohani yang terlupakan di masa lalu, ketika mereka mengambil wujud, mereka masih sama dengan badan-badan mereka di kehidupan sebelumnya. Para tetua lembaga Dewa Surgawi mengenali banyak tubuh roh yang terbentuk dari sisa-sisa wasiat para ahli legendaris, misalnya, burung dewa berkepala 9, singa emas putih, dan lainnya, semuanya sebelumnya memiliki reputasi yang gemilang. Ular aneh ini bahkan lebih jelas terekam dan tergambar dalam buku-buku tulang. Sebelumnya, ular ini telah berkelok-kelok dan berkelok-kelok di langit di atas dan bumi di bawah, jarang bertemu musuh, dan mati bertahun-tahun yang lalu. Ruang di antara alis Si Hao terbelah. Saat gumpalan darah muncul, dia tetap membunuh ular aneh berwarna abu-abu itu, menggunakan satu-satunya jalan surgawi untuk menetralkan medan spiritualnya, sementara dia sendiri bahkan lebih terlibat dalam pertarungan kekuatan sejati dengannya. Ular aneh itu bukan tubuh sungguhan, hanya terbentuk dari indera ilahi. Pada akhirnya, ia terkoyak, lalu meledak. Segera setelah itu, ruang di antara alis Si Hao sembuh, pikirannya terasa segar dan jernih. Ular aneh ini terlalu kuat, energi vital yang dilepaskan benar-benar obat penyembuh yang hebat, membuat roh primordial Si Hao berkilau dan bersinar. Ular besar yang aneh ini adalah pemimpin roh perang yang menyerang kapal perang perak. Setelah terbunuh, ia langsung menimbulkan kepanikan. Sementara itu, pertempuran kapal kuno berwarna darah juga telah diputuskan. Beberapa roh perang tingkat leluhur kuno bukanlah tandingan tetua kedua dan yang lainnya, hampir semuanya terbunuh di sini. Hong! Penatua kedua bahkan lebih mengambil tindakan, menghancurkan kapal kuno itu. Hou! Para roh perang yang bertempur sengit melawan para siswa lembaga Dewa Surgawi semuanya berteriak, seolah-olah mereka menjadi gila. Mereka bergegas menuju kapal yang hancur, meninggalkan medan perang ini. Wah, benih kekuatan jiwa yang lengkap. Tetua kedua terkejut. Saat kapal perang kuno berwarna darah itu terbelah, semua jenis benda berjatuhan. Selain itu, ada benih bersinar yang melepaskan kekuatan jiwa yang menakjubkan, bersinar di sini. Benih yang tak ternilai. Tetua kelima berseru dengan takjub. Alasan mereka datang adalah untuk menemukan semua jenis benih abadi, karena kelompok siswa ini membudidayakan metode kuno, semuanya membutuhkan benih. Mereka benar-benar menemukan satu, terlebih lagi yang sangat bagus. Membunuh. Semua orang di kapal perang perak itu mengejar roh perang, semuanya mendekati benih itu. Kapal kuno berwarna darah itu hancur berkeping-keping, barang-barang pecah di mana-mana. Sekelompok roh perang menjerit-jerit, merampas berbagai barang di sana. Di bawah pengawasan dan intimidasi para tetua lembaga Dewa Surgawi, meskipun mereka tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Jika tidak, satu kesalahan saja dapat mengakibatkan mereka semua terbunuh. Sebelum mendekat, banyak makhluk menatap ke arah Si Hao, menatap benih kekuatan jiwa di satu-satunya jalan surgawinya, hasrat membara di mata mereka yang membuat semua orang menggigil. Akan tetapi, mereka tidak berani tinggal atau berbuat apa-apa, menghilang dalam kabut. Segala sesuatu di dalam Realm Tom menjadi sangat sunyi, pertempuran pun terhenti di sana. Pada saat ini, semua murid akademi menatap ke arah Si Hao, menatap hasil panennya. Mata Lutuo, Wangxi, dan yang lainnya seperti kilat, merasa agak sulit untuk menerima hal ini. Hanya saja, tetua kedua sudah berbicara, jadi mereka tidak bisa benar-benar memperebutkannya. Semua orang merasa sangat iri. Kapal kuno berwarna darah itu hancur, benih kekuatan jiwa yang jatuh dapat dikatakan sebagai harta karun terbesar. Nilainya tidak mungkin dinilai. Si Hao juga mengamatinya. Di dalam lorong surgawi tunggal itu, sebuah benih berkilau dan bersinar, hanya seukuran kepalan tangan. Benih itu seperti hati berwarna biru, membawa kilau yang berkilauan. Si Hao memegangnya di tangannya, merasakan gelombang perasaan nyaman.
Roh primordialnya menerima nutrisi, kehendak ilahi terus diperkuat. Ini benar-benar barang yang bagus. Lupakan semua hal lainnya, fakta bahwa ini dapat menyehatkan jiwa saja sudah membuat mata semua orang memerah karena keserakahan. Ini benar-benar tak ternilai. Namun, jika benar-benar digunakan untuk menyehatkan jiwa, maka itu agak sia-sia, karena ini adalah benih yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Itu dapat digunakan untuk menyatu dengan tubuh, mengolah metode kuno abadi. Kami datang ke sini justru untuk menemukan semua jenis benih Dao yang cocok untuk diri sendiri. Sekarang, kami memperoleh benih kekuatan jiwa, ini benar-benar awal yang hebat. Tetua ketiga menyemangati. Benih kekuatan jiwa, itu terkait dengan roh primordial. Hal semacam ini pasti bisa dianggap sebagai benda suci yang sangat berharga. Meskipun lebih rendah dari bibit pohon dunia, benih kosmos yang baru lahir, tetapi masih sangat langka, dapat dianggap sebagai salah satu benih Dao tingkat tertinggi. Tetua kelima berkata sambil mendesah, bahkan dia cukup terharu. Ini adalah benih abadi tingkat 2. Kita baru saja memasuki makam alam, tetapi sudah ada yang mendapatkannya. Benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Para siswa lembaga Dewa Surgawi sangat iri, bahkan lebih banyak orang yang merasa iri. Hal semacam ini hanya dapat ditemukan dan tidak dicari, salah satu benih legendaris yang tak tertandingi. Keuntungan jenis ini tentu saja merupakan hal yang menggembirakan, membuat mereka melupakan pertempuran sengit dan bahaya yang baru saja terjadi, mereka semua diliputi oleh emosi. Baiklah, kita harus melanjutkan perjalanan. Tetua keempat mengingatkan. Semua orang kembali ke dunia nyata. Ketika mereka melihat darah dan sisa-sisa kerangka di seluruh kapal perang perak, mereka semua menggigil dalam hati. Rekan-rekan mereka sebelumnya meninggal begitu saja. Mereka tahu betapa berbahayanya perjalanan ini. Sedikit kecerobohan dapat mengakibatkan tubuh dan dao mereka terhapus. Kapal perang perak itu terus maju, membawa mereka semua saat bergerak melewati reruntuhan alam kuno satu demi satu. Jika aku boleh bertanya, tetua kedua, berapa banyak benih yang bisa disatukan oleh satu orang? Sepanjang jalan, Sihao bertanya kepada tetua kedua siapa yang terkuat di antara orang-orang di sini untuk meminta petunjuk. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Mengapa dia menanyakan ini? Mungkinkah dia ingin memperbesar prospeknya? Mereka yang berjalan di garis terdepan semuanya tahu bagaimana cara membanggakan diri. Hal terpenting dalam mengolah metode kuno yang abadi adalah memiliki pikiran yang jernih, tidak membiarkan pikiran seseorang teralihkan. Kamu bahkan belum memulai, tetapi kamu sudah ingin menyatu dengan benih lain, ini adalah hal yang tabu. Tetua kedua memperingatkan. Ketika Siha mendengar ini, dia mulai berpikir sendiri. Dia mengangguk, ingin menyimpan benih kekuatan jiwa itu. Saudara Dao, jika kamu tidak menyukai benih ini, aku bersedia menukarnya dengan seni surgawi kuno bersamamu. Tepat pada saat ini, seseorang berjalan mendekat, diam-diam mentransmisikan suara dengan Sihao. Meskipun benih kekuatan jiwa tidak dapat dibandingkan dengan benih pohon dunia atau benih kosmos baru lahir, benih itu bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh orang biasa. Sulit bahkan bagi keluarga yang berumur panjang untuk mendapatkannya. Ada beberapa hal yang membutuhkan takdir, bukan sesuatu yang bisa diperoleh hanya karena klan Anda kuat. Beberapa orang menoleh, mengenali orang itu, semuanya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh. Itu karena mereka tahu identitasnya, dia menangani urusan keluarga yang berumur panjang. Orang ini terlihat seperti seorang kultivator biasa dari luar, tetapi dia sebenarnya memiliki hubungan yang baik dengan klan Feng. Seseorang berkata dengan lembut. Jangan bilang dia ingin menukar benih Dao itu dengan Huang. Nafsu makannya memang terlalu besar. Meskipun tidak ada cara untuk menangkap suara yang ditransmisikan melalui kehendak suci, tetap saja ada yang bisa menebak apa yang sedang dia coba lakukan. Benar, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memiliki benih kekuatan jiwa, dia juga tidak memiliki sesuatu yang cukup berharga untuk digunakan sebagai alat tukar. Itu jelas merupakan alat tukar yang dilakukan atas nama klan Feng. Beberapa orang sampai pada kesimpulan ini. Wajah Sihao langsung muram. Dia membenci klan Feng. Alasan mengapa Yuan King berurusan dengannya, ingin menekannya selama 10 tahun justru dihasut oleh klan Feng, dan dia bahkan membunuh makhluk muda tertinggi klan ini, Feng Xingtian di medan perang abadi. Sekarang, klan Feng sudah mencurigainya, dan mungkin akan mencoba membalas dendam kapan saja.
Dalam situasi saat ini, bagaimana dia bisa menyerahkan benih kekuatan jiwa kepada klan Feng? Aku tidak akan menukarnya, aku menyimpan benih ini untuk digunakan sendiri. Si Hao berbicara langsung dan tegas. Dia tidak hanya membenci klan Feng, dia benar-benar ingin menggunakannya untuk dirinya sendiri. Menurutnya, hal-hal yang berkaitan dengan roh primordial sangatlah penting, jadi bagaimana mungkin ia menyia-nyiakan benih jenis ini? Ia pasti harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Saudara Dao, sebenarnya ada keluarga berumur panjang yang ingin bertukar denganmu. Kata pemuda itu. Rambutnya sudah beruban, bahkan matanya juga berwarna abu-abu. Dia berbicara dengan tenang. Klan Feng. Si Hao bertanya dengan acuh tak acuh. Tepat sekali. Pria berambut abu-abu itu mengangguk. Sebelum dia datang ke sini, klan Feng sebelumnya telah memberitahunya bahwa terlepas dari siapapun yang memperoleh benih langka, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya. Hanya saja, ada satu hal yang tidak diketahuinya, yaitu bahwa Si Hao telah membunuh Feng Xingtian, dan telah lama menjadi seperti air dan api bagi klan Feng. Sementara itu, tidak mungkin klan Feng akan memberitahunya hal-hal ini. Si Hao menatapnya dengan dingin, hasrat membunuhnya memuncak. Orang ini menggigil kedinginan, tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Dia segera mundur, tidak berani berbicara lagi. Kapal perang perak itu bergerak maju, melintasi bumi purba yang rusak, melintasi dunia yang rusak satu demi satu. Semua orang terkejut, melihat sisa-sisa banyak peradaban prasejarah. Betapa besarnya tengkorak itu, teriak seseorang dengan kaget, melihat kepala terpenggal yang sebesar bintang. Penampakannya menyeramkan, mengambang di langit yang gelap. Kepalanya berambut panjang berwarna kuning layu seperti rumput mati, kulitnya juga berwarna kuning tanah, kering dan tak berkilau, energi vitalnya jelas telah mengering. Kepala sebesar ini benar-benar membuat semua siswa ketakutan. Ini adalah leluhur kuno ketiga dari ras raksasa emas. Menurut apa yang tercatat dalam buku-buku sejarah, dia telah lama mampu membelah langit dan bumi, dagingnya mampu bergerak melalui ruang angkasa. Seorang tetua berkata sambil mendesah. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Leluhur kuno raksasa emas yang terhormat ini masih mati di sini, sepenuhnya memperlihatkan misteri dan kengerian tempat ini. Si Hao mendesah heran. Sebelumnya dia pernah melihat raksasa emas, tetapi tingginya tidak lebih dari beberapa puluh sang. Namun, kepala leluhur ini bahkan lebih besar dari bintang, perbedaannya terlalu besar. Di depan sana bahkan lebih berbahaya. Kita sedang mendekati tanah kuno tempat benih-benih tumbuh, semua orang harus bertindak hati-hati dan waspada. Tetua keempat memperingatkan. Semua orang menunggu. Mereka datang ke sini justru demi mengumpulkan apa yang disebut benih abadi, benih Dao, jadi mereka harus terus maju meskipun ada bahaya. Kalau tidak, mereka pasti sudah menyerah lebih dulu. Hanya sekelompok serangga yang tidak penting, tetapi masih berani memasuki tempat ini. Tepat pada saat ini, suara gemuruh rendah yang mengguncang langit dan bumi terdengar, mengguncang kapal perang perak. Pikiran semua orang mulai terguncang, hampir runtuh di sini. Suara ini terlalu mendominasi, penuh penghinaan, tidak ada orang dari lembaga Dewa Surgawi yang terlihat. Pikiran semua orang bergetar. Sebenarnya ada makhluk hidup di sini, apakah mereka akan bertemu dengan mereka? Hanya saja, ada permusuhan yang jelas. Mereka tidak tahu apakah para tetua bisa menang. Tidak perlu memberinya perhatian. Tetua kedua berkata dengan nada tegas. Ketika berhadapan dengan keberadaan ilahi, kalian semua tidak akan berlutut dan bersujud. Suara itu mengandung ejekan, berkata dengan dingin. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi marah. Siapakah orang ini? Tidak lebih dari seorang tahanan. Tetua kedua berkata dengan dingin, tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Kapal perang perak itu terus maju, bergerak cepat melewati tempat ini. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan hitam muncul, menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Meskipun agak samar, aura jenis itu terlalu abnormal, mencengangkan dan menakutkan. Seseorang dapat melihat samar-samar bahwa ia mengenakan mahkota 5 warna yang terbuat dari emas abadi yang berkilauan dengan warna-warna cemerlang. Hanya saja, tubuhnya kering dan layu, terlalu samar, tidak dapat melihat dengan jelas. Sementara itu, di tangannya, ada tongkat kayu yang membawa kekuatan iblis misterius, seolah-olah seorang kaisar kuno sedang muncul kembali. Klan kaisar asing. Du Guyun tiba-tiba berbicara, ekspresinya berubah drastis.
Ketika dia mendengar suara dewa kuno itu, pikirannya mulai bergetar. Klan Kaisar. Terlepas dari status apapun yang dimilikinya, tidak perlu khawatir. Dia telah dipenjara selama bertahun-tahun, terputus dari dunia luar, bahkan hampir tidak dapat mempertahankan hidupnya sendiri. Kata seorang tetua. Ini adalah proyeksi. Ada seorang individu misterius yang menakutkan terjebak di suatu tempat. Setelah waktu yang tak terbatas berlalu, dia masih belum mati, menunggu kesempatan untuk membebaskan diri. Orang-orang bodoh yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, bahkan berani menentangku. Nenek moyang kalian sebelumnya telah bersujud di kakiku, membungkuk dan menyembahku. Makhluk ini cukup agresif. Tetua kedua tidak mengatakan apa-apa, langsung mengaktifkan tungku 9 Phoenix untuk melindungi kapal perang perak, terlebih lagi meledakkan kepala itu. Sebenarnya benda ini. Orang itu berkata dengan dingin. Dia menarik diri, proyeksi itu menghilang. Itu karena tungku 9 Phoenix sebelumnya memiliki lebih banyak material, menyimpan artefak sihir dao abadi, harta yang tak tertandingi. Namun, ada sedikit kabut yang menyelimuti pikiran mereka. Ketika mereka melihat leluhur klan kaisar asing yang masih hidup tersegel di makam alam ini, pikiran semua orang menjadi berat. Jika mereka berhasil melarikan diri, itu pasti akan menjadi bencana besar. Mereka terus maju, menyaksikan banyak dunia yang hancur di sepanjang jalan. Bahkan ada lebih banyak retakan besar, yang tidak diketahui kemana arahnya. Ada suatu waktu ketika mereka benar-benar menemukan kota hantu berdarah yang hanyut dalam kehampaan, meninggalkan banyak tetua ketakutan. Apa itu? Tiba-tiba, setelah mengalami momen kekacauan waktu dan ruang, banyak orang berteriak kaget. Itu karena mereka melihat cahaya keemasan yang cemerlang, serta energi kekacauan yang melonjak. Kemudian, mereka melihat sebuah pohon yang seluruhnya berwarna keemasan. Pohon itu menjulang tinggi di angkasa, daunnya menopang bintang-bintang, persis seperti legenda. Ya ampun, apakah itu pohon dunia? Apa yang sedang kulihat? Ada sepotong batu dunia, harta karun yang sangat besar. Itu bersama dengan pohon kuno berwarna emas itu. Semua orang berteriak kaget, menjadi sangat gembira, merasa berapi-api. Pohon raksasa emas itu menopang langit dan bumi, ditutupi oleh daun-daun emas yang tak berujung. Setiap daunnya mampu menopang matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Semua orang tercengang. Ini adalah pohon dunia, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Aku tidak salah lihat, kan? Pohon tua yang membelah langit dan bumi, cabang dan daunnya penuh dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya, ini seharusnya bukan pohon induk yang paling utama, kan? Semua orang menelan ludah, mata mereka berkaca-kaca karena keserakahan, suara mereka bahkan sedikit bergetar. Banyak orang merasakan keinginan yang besar terhadap pohon ini. Pohon jenis ini telah mengalami evolusi selama jutaan tahun. Jika mereka benar-benar memahaminya, mereka tidak akan takut bahkan jika seluruh dunia ini hancur di masa depan. Ini adalah objek penciptaan, membuka dunia, mengubah alam semesta yang sesungguhnya tak tertandingi. Ada orang-orang yang bergegas keluar dari kapal perang, karena mereka merasa ada peluang besar. Melakukan hal ini mungkin sangat berbahaya, tetapi jika mereka benar-benar berhasil, siapa tahu, mereka mungkin menjadi salah satu dari mereka yang memiliki keberuntungan alami terbesar dari masa lalu hingga sekarang. Beberapa tokoh tahu meninggalkan kapal perang, menyerbu ke dalam celah kehampaan besar, melompat ke arah pohon emas raksasa itu, ingin naik ke puncak pohon itu. Para tetua tidak menghentikan mereka. Mereka juga sangat terkejut, mencoba mencari tahu apakah ini adalah pohon dunia. Karena jika memang begitu, ini akan berdampak terlalu besar. Energi kacau yang kabur dan cahaya warna-warni keemasan terus-menerus berhamburan ke bawah. Orang-orang itu benar-benar terperangkap, tidak dapat maju ke depan, dan kemudian tubuh mereka bergetar hebat, hancur berkeping-keping inci demi inci. Darah menyembur keluar, kabut merah bertebaran, membentuk hamparan merah. Semua orang itu menghilang, tubuh dan jiwa mereka padam. Punggung semua orang mulai menggigil dingin, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah mundur. Pohon kuno ini tidak enak didekati, malah menyeramkan, bisa membunuh tanpa terasa. Seperti legenda, pohon ini terus berevolusi, memiliki kesempatan untuk menjadi pohon dunia. Ekspresi tetua kedua menjadi serius, kalimat ini saja sudah menunjukkan banyak masalah. Pohon ini tidak dapat dianggap sebagai tubuh yang benar-benar matang, masih dalam jalur evolusi.
Apa hubungannya agar dianggap berhasil? Tanya si Hao. Dia tidak terlalu asing dengan jenis pohon ini, dia bahkan pernah bertarung di pohon itu sebelumnya. Di masa lalu, dia dan pagoda kecil itu menimbulkan masalah besar di Gunung Keabadian untuk menyelamatkan keberadaan yang abadi, dan setelah itu, memasuki suatu tempat aneh, sebelumnya melihat pohon matahari kuno emas, tepatnya yang ini. Kemudian, pohon ini naik ke udara bersama dengan batu dunia, memasuki alam tinggi, yang dikabarkan menuju kuburan bintang. Namun, tidak ada jejaknya yang ditemukan di 3000 provinsi. Jika benar-benar menjadi pohon dunia, tidak akan seperti ini. Pohon itu bisa membelah langit dan bumi, dan akan ada makhluk hidup yang tinggal di sana, misalnya, naga sejati, kunpeng, dan lain-lain, kata tetua keempat. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Pohon kuno semacam itu benar-benar sesuatu yang hanya naga sejati dan yang lainnya yang memiliki kualifikasi untuk tinggal di sana. Sebelum berhasil, makhluk-makhluk tingkat tertinggi akan turun, pada saat itu, membantu melawan semua jenis bencana bersama-sama. Seorang tetua menambahkan, bencana yang disebut itu bukan hanya malapetaka surgawi, ada makhluk lain yang akan datang menyerang, mencoba memperebutkan pohon dunia. Ketika saat itu tiba, makhluk yang tinggal di sana akan membantunya menangkis makhluk-makhluk ini. Si Hao tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pohon emas kuno di sini. Mungkinkah yang disebut makam bintang dan makam alam saling berhubungan, dan itulah sebabnya pohon itu datang ke sini? Semua pohon kuno yang ingin menjadi pohon dunia harus datang ke makam alam dan memperoleh jejak dari lautan dunia kuno yang hancur, sehingga mempercepat evolusi mereka. Kata tetua kedua. Wah, ada makhluk, seorang wanita di sana. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget, melihat pemandangan ajaib di puncak pohon dengan mata surgawinya. Di atas batu dunia yang hitam pekat dan berat itu, terdapat istana kuno yang kacau, terlebih lagi seorang wanita yang diselimuti cahaya keemasan warna-warni. Di puncak pohon, ada bunga yang berkelap-kelip dengan cahaya warna-warni yang suci, yang dihasilkan oleh pohon kuno berwarna emas. Sekarang, bunga itu telah lama mekar, seorang wanita duduk di dalamnya, sangat murni dan suci, tubuhnya bermandikan cahaya keemasan. Rambutnya panjang keemasan seperti api, sangat berkilau. Kulitnya putih bersih dan berkilau seperti batu giok. Saat ini, matanya tertutup, bulu matanya sangat panjang, sedikit melengkung ke atas. Ia mengenakan rok muslin, tubuhnya amat ramping dan lurus, lekuk tubuhnya sempurna, penampilannya cantik tak bercacat sedikit pun, seakan-akan ia bagai mahakarya surga yang terhebat. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah kecantikan yang luar biasa. Ada sayap emas di belakang punggungnya. Dia duduk di atas bunga di pohon Half-World, memiliki kecantikan yang luar biasa dan tak tertandingi, murni dan murni. Hal ini tentu saja menimbulkan kegaduhan. Ternyata ada makhluk yang hidup di pohon setengah dunia. Si Hao menunjukkan ekspresi terkejut. Dia pernah melihat wanita ini sebelumnya. Dulu ketika bunga emas di pohon matahari kuno mekar, dia melihat wanita ini muncul dengan matanya sendiri. Dia sebenarnya masih di sana, tidak pergi selama itu. Dengan suara, Shua, wanita itu membuka matanya, murni dan sempurna, sedalam kosmos, temperamennya mulai berubah dengan cepat. Dia menatap semua orang, lalu menatap si Hao, memperlihatkan senyum, sangat tenang, tetapi cukup untuk menggulingkan kota, membuat semua orang merasakan gelombang kepanikan. Di kapal perang, selain beberapa orang tua, mereka semua masih muda dan bersemangat. Pada saat itu, jantung banyak orang berdebar kencang, sangat terpengaruh. Dia tersenyum ke arahku. Seseorang berkata pelan, menjadi sangat gembira. Tidak, dia tersenyum ke arahku. Seseorang membantah. Para tetua semuanya tidak puas, mendengus dingin, dan baru kemudian semua orang menutup mulut mereka. Ada orang-orang yang memiliki mata yang bagus, merasa seperti wanita itu tersenyum ke arah si Hao, membuat mereka merasa sangat terkejut. Apakah ada peluang untuk merebut pohon ini? Tanya seorang tetua. Bahkan mereka yang sekuat mereka tidak memiliki banyak kepercayaan diri terhadap pohon kuno ini. Sangat sulit. Selain itu, begitu kita ikut campur, kecepatan evolusinya akan melambat. Yang terpenting adalah saya khawatir kita tidak akan bisa menangkapnya, kata tetua kedua. Ketika pohon berevolusi hingga sejauh ini, ia telah lama memahami berbagai batasan dunia.
Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika para ahli terkuat di dunia ini datang, mereka tetap akan menderita kerugian. Pohon sebesar itu, bagaimana bisa digunakan sebagai benih? Putri Yaoyu mengangguk. Siapa yang bisa menyatu dengannya? Ini bukan pohon muda, pohon dunia, terlalu besar. Seorang tetua mengangguk dan berkata, kecuali jika ia mengalami kelahiran kembali dan berubah menjadi pohon muda, ia tidak akan berguna bagi kalian semua. Tepat pada saat ini, celah kekosongan besar itu menjadi kabur. Pohon setengah dunia itu bergerak. Ia hendak pergi ke kejauhan, bergerak melalui berbagai dunia kuno yang rusak. Penatua kedua membuat pilihan yang cepat, membuat keputusan yang sangat penting tetapi sangat berisiko. Ikuti saja. Terlalu berbahaya. Ada beberapa tetua yang menentang hal ini. Ada bahaya dalam mengikutinya, tetapi ada juga keberuntungan alami yang besar. Ia berevolusi, perlu menuju ke semua tempat keberuntungan alami yang berbeda. Jika kita mengikutinya, kita mungkin bisa memperoleh banyak benih dao tingkat tertinggi. Pohon emas raksasa itu bergerak, melewati benua demi benua. Sepanjang jalan, semua orang melihat banyak pemandangan aneh, banyak makam misterius, kerangka dewa yang bahkan lebih besar dari bintang, lautan bunga merah tua yang tidak bernyawa tetapi berwarna merah terang. Tiba-tiba pohon tua itu berhenti, turun di suatu tempat yang luar biasa luasnya, sekilas pandang tidak dapat melihat ujung yang lain dari tempat ini. Ini adalah benua yang seolah terbentuk dari kosmos yang padat, luas dan tak terbatas. 5 jenis saripati spiritual berkumpul di sini, membentuk gelombang cahaya ilahi 5 warna. 5 elemen tanah. Teriak seorang tetua. Batas benua ini tidak dapat dilihat, terbentuk dari 5 warna yang saling bertautan, mewakili 5 elemen. Ada beberapa daerah yang bergolak dengan gas berwarna kuning tanah, bergelombang seperti ombak. Tempat-tempat lain berwarna biru tua seperti laut, keindahannya membuat orang merasa mabuk. Ada tempat-tempat lain yang subur dengan tanaman hijau, penuh kehidupan, sangat segar dan bersih. Logam, kayu, air, api, tanah, tidak ada satupun yang hilang. Tempat ini menghasilkan energi sumber, yang mewakili berbagai jenis sumber fundamental. Mereka menyatu, beredar, luas dan tak terbatas. Pohon Halfworld berakar di bumi yang luas ini, mengumpulkan sebanyak mungkin dari 5 jenis energi yang bisa dikumpulkannya. Berbagai warna berkelebat, dari yang lembut hingga yang ganas, kembali ke yang tenang dan damai, terus berubah. Ada benih 5 elemen yang sangat berharga di sini, yaitu logam, kayu, air, api, tanah, dan jumlahnya pasti tidak sedikit. Jika ada kesempatan, maka ada peluang untuk mendapatkannya. Tetua ketiga berkata dengan gembira. Kapal perang perak itu turun, tiba-tiba kehilangan keseimbangan di sini, menghantam benua 5 elemen ini. 5 jenis cahaya ilahi yang berbeda melonjak, tempat ini menjadi menyilaukan. Hati-hati, tanah kuno ini penuh dengan misteri, orang biasa tidak akan bisa menemukannya sama sekali, apalagi memasukinya. Ada banyak hal aneh di tempat ini, jadi kalian semua tidak boleh bertindak sembarangan. Seorang tetua mengingatkan. Semua siswa turun dari kapal, bersiap untuk berangkat. Tiba-tiba, tanah di bawah Xuan Kun amblas. Ia terjatuh ke dalam gua kuno berwarna merah, kobaran api membumbung tinggi ke langit, energi abadi yang pekat langsung berkobar. Ya Tuhan, benih api! Seseorang berteriak ketakutan. Saat Xuan Kun jatuh, benih di gua kuno itu terusik dan ingin bangkit. Alhasil, Xuan Kun mengaktifkan 3 untai energi abadi dan langsung mengikatnya di tempatnya. Tak seorang pun menyangka bahwa seseorang akan menemukan benih dao api langka secepat itu setelah baru saja tiba. Semua orang terkejut karena senang, dan segera berhamburan ke berbagai arah untuk mencari peluang mereka sendiri. Penatua kedua tergerak, berkata dalam hati, mungkin benar-benar akan ada keberuntungan alam yang besar. Rumor mengatakan bahwa ada benih abadi 5 elemen di tanah kuno ini, benih tanpa cacat yang sebanding dengan benih kosmos baru lahir. Semuanya, dengarkan baik-baik, salah satu benih terkuat dari zaman kuno ada di sini. Kalian semua harus memanfaatkan kesempatan ini, teriak tetua ketiga. Salah satu benih yang paling kuat sejak zaman dahulu kala. Kalimat ini saja sudah membuat darah semua anak muda mendidih, merasa sangat bergairah. Siapa yang tidak ingin mencapai puncak ilmu bela diri Dao? Karena mereka telah melangkah di jalan ini, memilih untuk membudidayakan metode kuno, maka mereka pasti harus memilih benih yang paling cocok untuk diri mereka sendiri.
Hanya dengan begitu mereka dapat menunjukkan semua potensi mereka. Dari zaman dahulu hingga sekarang, benih abadi yang paling kuat hanya dapat dipilih dari bibit pohon dunia, benih kosmos yang baru lahir, dan beberapa benih terpilih. Saat ini, ada satu orang lagi yang muncul di hadapan mereka, jadi bagaimana mungkin semua orang tidak tergerak? Terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua mengepalkan tangan mereka erat-erat, mata mereka menyala-nyala karena nafsu. Bahkan Wangxi yang biasanya pendiam pun tidak terkecuali. Ada banyak misteri mendalam yang sebelumnya diperoleh dari benih 5 elemen, tetapi tidak ada yang mendapatkannya sebelumnya. Ada desas-desus bahwa ada satu di sini, jadi itu akan tergantung pada metode kalian. Tetua kedua menyemangati semua orang. Ayo pergi. Pada saat itu, darah semua orang mendidih. Penuh keyakinan, mereka semua ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencapai surga dengan satu langkah, menemukan benih legendaris ini. Benua ini tak terbatas, tak berujung, tak terlihat ujungnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada pohon setengah dunia? Ada banyak sisa bintang di tanah, tidak diketahui bagaimana mereka jatuh ke sini. Bahkan ada lubang yang lebih dalam, semuanya dihasilkan oleh bintang asing yang menabrak tempat ini. Gelombang kabut naik dari segala arah. Ini adalah energi 5 elemen, sangat tebal. Berkultivasi di sini memiliki terlalu banyak manfaat. Kalau bukan karena ingin mencari benih keabadian, Si Hao tidak akan keberatan untuk langsung mengubur dirinya di kedalaman bumi yang luas ini dan menyerap saripati 5 elemen sesuai keinginannya untuk mengembangkan metode Dao miliknya. Semua orang berhamburan. Mereka bagaikan butiran debu, sangat tidak berarti di benua ini. Tempat ini terlalu besar, bahkan lebih besar dari wilayah bintang. Jika kita mencari seperti ini, kapan kita akan mencapai ujungnya? Tidak heran tidak ada yang bisa menemukan benih yang sempurna itu. Seseorang mendesah, merasa agak putus asa. Tempat ini sangat besar, sudah beberapa hari berlalu. Lupakan tentang mencapai kedalaman benua ini, mereka bahkan tidak menjelajahi satu sudut pun tempat ini. Jangkauan aktivitas mereka cukup luas, tetapi dibandingkan dengan seluruh daratan kuno ini, itu hanyalah sudut kecil yang biasa-biasa saja. Mereka dapat merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Dibandingkan dengan benda angkasa yang tak terbatas, dibandingkan dengan benua ini, semua orang merasa seperti semut. Seberkas cahaya biru warna-warni melonjak dari kejauhan, membumbung ke 9 langit, sangat menyilaukan dan lembut. Ini adalah jenis aura suci, jelas ada benih yang menggemparkan dunia yang muncul. Si Hao tergerak dan bergegas menghampiri. Ia melihat Putri Yaoyu di sana, bermandikan cahaya biru, kabut tipis menyelimuti tubuhnya seperti air. Dia membuka gunung besar yang kaya akan esensi spiritual, menghasilkan kristal biru dari dalamnya. Itu adalah benih yang sangat menarik, seperti jantung lautan, cantik dan tembus cahaya. Air benih Dao. Seseorang berteriak dengan waspada. Jelas bahwa ada lebih dari 1 atau 2 orang yang bergegas setelah melihat pemandangan yang tidak biasa itu. Banyak sekali kultivator yang datang, semuanya melihat pemandangan ini. Benih yang termasuk dalam 5 elemen semuanya amat langka. Seseorang menghela napas. Ketika mereka melihat bahwa Putri Yaoyu yang mendapatkannya, bahkan pikiran mereka untuk bersaing memperebutkannya pun sirna, karena tidak mungkin mereka adalah lawannya. King Yi, ayo kita bergerak bersama, seru Si Hao. Meskipun keduanya tidak pernah terlalu jauh satu sama lain, mereka tidak bergerak bersama sekarang. King Yi merasa sedikit ragu. Meskipun sebelumnya mereka berdua pernah berjalan bersama, dan mereka mengadakan pertemuan dengan teman-teman lama lembaga Dewa Surgawi, tidak banyak peluang di mana hanya mereka berdua. Itu karena King Yi selalu menghindarinya. Meskipun persahabatan mereka erat, ada terlalu banyak momen memalukan. Hal-hal yang terjadi di masa lalu masih sulit baginya untuk melupakannya. Mungkin karena sulit untuk mengatakan hubungan macam apa yang mereka miliki, dia selalu menghindarinya, tidak ingin terlibat lebih dalam. Kalau tidak, kemungkinan besar itu akan membuatnya semakin malu. Tempat ini agak aneh. Aku merasa hal-hal aneh mungkin terjadi, akan ada bahaya. Kita harus bepergian bersama. Si Hao berjalan mendekat, tidak membiarkannya menolak, meraih tangan King Yi dan pergi. Di kejauhan, beberapa orang menunjukkan ekspresi aneh. Keduanya bukan orang biasa, salah satunya adalah Huang,
seseorang yang telah menguasai generasi muda lembaga Dewa Surgawi, yang lainnya memiliki benih api peri King Yu, yang membuat bahkan keluarga yang berumur panjang merasa serakah, sampai-sampai mereka ingin menjeratnya. Kakaksi, kau benar-benar sangat riang. Putri Yaoyu sudah menyingkirkan benih itu, wajahnya tersenyum saat dia berkata, aku baru saja mendapatkan barang yang luar biasa, kau bahkan tidak akan memberiku ucapan selamat. Semenjak dia melihat Si Hao dan Wang Xi berselisih, dia selalu berusaha mendekati Si Hao, dengan harapan bisa menarik Si Hao ke pihak keluarganya. Tentu saja aku harus mengucapkan selamat padamu. Kamu memperoleh keuntungan yang sangat besar, bahkan aku merasa sedikit iri, harus bergegas dan mencari peluang. Si Hao berkata sambil tersenyum, menarik King Yi bersamanya, dengan cepat menerobos ruang dan pergi. Senyum samar yang mendalam muncul di sudut bibir Putri Yaoyu, berkata pada dirinya sendiri, kamu tidak akan bisa melarikan diri. King Yi sangat lembut. Ia berusaha melepaskan diri dari tangan Si Hao dan berkata, ada 5 elemen esensi spiritual di mana-mana, hanya yang suci dan suci yang bisa muncul, tidak ada hal-hal yang jahat dan menyeramkan. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah sesuatu yang tidak kau mengerti, hal-hal kejam yang dihasilkan oleh bumi suci adalah yang paling menakutkan. Ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka hanya bisa bergerak ke arah yang berlawanan, ini adalah sesuatu yang harus kau mengerti. Mereka berdua terus maju mencari benih 5 elemen, melihat banyak negeri menakjubkan di sepanjang jalan. Bahkan ada lebih banyak tambang kuno dan hal-hal lain, semuanya ditinggalkan oleh mereka yang datang sebelum mereka. Itu karena di sini tidak hanya ada benih dao langka, ada juga semua jenis material ilahi, bahkan ada emas abadi 5 elemen. Harta karun itu adalah hal-hal yang bahkan dapat menggerakkan makhluk abadi, material yang dapat disempurnakan menjadi senjata abadi. Tiba-tiba, Si Hao berbalik untuk melihat, dan berkata dengan lembut, masih mengatakan tidak ada bahaya, lihat, bukankah itu sudah akan muncul? Jika aku tidak di sisimu, pasti akan ada masalah. Dia datang. King Yi merasakan sesuatu, mengetahui bahwa Yu Chen muncul. Kemudian, dia menambahkan, bukankah itu karena dia datang untukmu? Dia khawatir. Ketika dia berbicara sampai titik ini, wajah King Yi yang tenang dan suci menjadi sedikit merah, teringat beberapa hal. Yu Chen memang datang karena dia benar-benar tidak ingin melihat Si Hao dan King Yi berjalan bersama, karena menurutnya, King Yi adalah separuh dirinya. Dia tidak bisa mentolerir musuh yang merusaknya lebih jauh. Jika bukan karena King Yi yang dilindungi oleh api bulan hijau, Yu Chen benar-benar ingin menebas tubuh kedua ini. Itu karena hal-hal yang terjadi saat itu membuatnya merasa seolah-olah dia ternoda, tak tertahankan. Dia adalah seseorang yang mengejar kesempurnaan. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya benar-benar tidak dapat ditoleransi. Baginya, itu adalah hari tergelapnya. Apa yang sedang kamu lakukan? King Yi menjadi marah, karena dia merasakan sebuah tangan diletakkan di bahunya, seolah-olah dia akan memeluknya. Jangan panik. Si Hao berkata sambil tersenyum, lalu cepat-cepat menambahkan, tentu saja untuk mengusir orang yang membuntuti kita. Kalau bukan karena ada tetua yang mengawasi, aku benar-benar ingin segera menangkapnya. Jangan bertindak gegabah. Mata indah King Yi terbuka lalu tertutup, menampakkan cahaya warna-warni yang cemerlang. Itu karena tangan Si Hao mencubit bahunya dengan lembut, tidak jujur sama sekali. Haha, jangan terlalu banyak berpikir, semuanya adalah untuk mengusir wanita di belakang kita, kata Si Hao sambil tertawa. Di kejauhan, tubuh Yu Chen menggigil. Ia merasakan gelombang rasa malu, karena seolah-olah hal itu tengah terjadi padanya. Bahunya dicubit oleh seseorang, terus-menerus disentuh dan dicubit. Tubuh utama dan tubuh kedua awalnya adalah satu. Dalam jarak sedekat itu, mereka dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, hampir sama tanpa banyak perbedaan. Bagi Yu Chen yang terobsesi dengan kebersihan, sekaligus seseorang yang mengejar kesempurnaan, dicubit bahunya oleh seseorang yang dibencinya benar-benar tidak terbayangkan, sebuah pelanggaran yang sangat berat. King Yi, bisakah kau lebih bermartabat? Yu Chen tidak tahan dengan ini, langsung berteriak dari belakang. Apa hubungannya denganmu? Apa kau tidak terlalu banyak ikut campur? Si Hao bergegas menjawab lebih dulu, terlebih lagi segera memeluk King Yi, tangan satunya mengangkat dagu King Yi. Pada saat ini, Yu Chen merasa semua bulu halusnya berdiri tegak, bulu kuduknya meremang.
Pinggangnya menjadi kaku, merasa seolah-olah ada lengan yang melingkarinya dengan erat, dagunya terasa seolah-olah ada ulat yang merayap di sana. Yu Chen merasa sangat tidak nyaman, ia segera mundur, dan mengeluarkan suara muntah. Ini adalah reaksi naluriah. Tubuhnya sedang dilecehkan, tidak termaafkan, rasa jijik yang ia rasakan di dalam hatinya mencapai titik ekstrim. Ketika Si Hao melihat ini, dia awalnya tercengang, lalu dia marah, berkata, "Apa maksudmu? Aku hanya memegang pinggang Qingyi, tapi kamu malah muntah." Dia selalu narsis. Ketika dia melihat kecantikan yang luar biasa bereaksi seperti ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia meraih Qingyi sebagai balas dendam, mencubit pinggangnya, lalu membelai wajahnya yang murni dan menawan. "Dasar bajingan!" Qingyi pun menjadi marah dan merasa terhina. Adapun Yu Chen di kejauhan, wajah cantik nan sempurnanya nyaris terdistorsi, dia menggoyangkan pinggulnya, seakan berusaha melepaskan diri dari sesuatu, lalu dia tak dapat menahan diri untuk tidak muntah. Kemudian, dia berteriak, "Qingyi, kamu benar-benar kurang bermartabat." "Apa yang kurang bermartabat? Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Mengikuti di belakang kita, pada dasarnya seorang pengintip, apakah ini sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh perisekte penyembuhan surga?" Si Hao mengejek. Yu Chen sangat marah hingga ingin menginjak-injaknya sampai mati, menghancurkannya seperti serangga. Belum pernah ada orang yang mengejeknya seperti ini sebelumnya. Si Hao berbicara lagi, katanya, "Terakhir kali, ketika aku dan Tetua Agung sedang mendiskusikan sesuatu, dia berkata bahwa kita semua mungkin akan mati dalam pertempuran, jadi sebelum itu, dia ingin kita menemukan rekan Dao, masing-masing dari kita meninggalkan keturunan garis keturunan yang paling kuat. Menurutku, kita tidak punya banyak waktu lagi, jadi jika kau terus mengikutiku, aku benar-benar ingin tahu setelah kau merasa seolah-olah itu terjadi pada dirimu sendiri, apakah kau juga akan melahirkan garis keturunan?" Qingyi merasa malu dan marah, dia mencubit Si Hao sekuat tenaga, menampar telapak tangannya, tidak membiarkannya mengucapkan omong kosong ini. Adapun Yu Chen, dia sangat marah hingga hampir muntah darah, lalu berbalik untuk pergi. Itu karena dia menemukan bahwa dengan tetap tinggal di sini, dia hanya akan diejek dan dipermalukan, tidak dapat menghentikan atau mengubah apapun. Apa yang kukatakan itu benar?" Si Hao menjelaskan kepada Qingyi. "Ketika aku kembali dari medan perang abadi, Tetua Agung memanggilku sendirian, dan dia benar-benar menyebutkan hal ini." Di kejauhan, Yu Chen terhuyung-huyung, hampir terjatuh. Dia benar-benar ketakutan. Jika hari itu benar-benar tiba dan Si Hao menjadi rekan Dao dengan Qingyi, dia pasti akan merasa seolah-olah itu terjadi padanya. Itu benar-benar tak terbayangkan, hasil yang benar-benar bencana. "Baiklah, wanita menyebalkan itu akhirnya pergi, kita harus melanjutkan perjalanan. Aku ingin mendapatkan benih yang paling kuat," kata Si Hao. "Wanita menyebalkan apa?" "Dia hanya sisi lain diriku, awalnya satu orang." Qingyi tidak suka mendengar kata-kata ini. "Menggunakan kata-kata yang salah, aku akan membantumu menaklukkannya, biarkan kalian sepenuhnya menyatu dengan keinginan kalian sebagai yang utama," kata Si Hao sambil tersenyum. "Kamu tidak boleh bicara omong kosong lagi di masa depan. Aku takut dia akan terlalu terpengaruh dan bereaksi secara drastis," kata Qingyi. "Meskipun begitu, aku tidak asal bicara, Tetua Agung benar-benar memberitahuku hal-hal ini secara pribadi. Dia sangat khawatir, tidak merasa senang dengan masa depan, ingin meninggalkan sekelompok garis keturunan yang paling kuat terlebih dahulu dan mengirim mereka jauh-jauh," kata Si Hao. Makam alam, di luar benua 5 elemen, adalah kekosongan yang luas dan kosong. Ada dunia kuno yang luas, bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kapal perang yang sangat marah bergerak diam-diam menuju benua di bawah, bersiap untuk tiba. Di kapal perang itu ada kabut abadi yang tebal, membuatnya tampak kabur dan misterius, juga sangat mengejutkan. Sebenarnya ada energi abadi yang menutupinya.